Baik, perkenalkan nama saya Natalia Teresa Hamun dengan NIM 170-303-0135, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada penanganan virus corona atau sering disebut COVID-19. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana virus corona itu dan bagaimana penyebarannya. Penyebaran virus corona tengah menjadi ancaman serius dunia. Sejak pertama dilaporkan pada akhir 2019, virus itu telah menginfeksi lebih dari 1,4 juta orang. Angela Rasmussen dari Columbia University mengatakan, struktur virus corona memberikan petunjuk bagaimana virus itu menyebar begitu cepat. Menurutnya, virus corona berbentuk bola runcing seperti paku. Paku-paku itu kemudian mengenali dan menempel pada protein ACE2 yang ada pada permukaan sel manusia. Ini menjadi langkah awal menuju infeksi. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona ini memiliki 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Berkaitan dengan wabah virus corona yang belum berakhir, pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk menangani penyebaran virus corona di dalam negeri ini. Jumlah ini diharapkan bisa memberi kontribusi besar dalam menangani pandemi corona yang melanda di Indonesia. Dengan harapan, semua hal yang terkait dengan berbagai upaya dalam mengatasi masalah yang sangat luar biasa ini bisa segera diatasi. Awalnya, pemerintah memperkirakan anggaran yang bisa digunakan untuk menangani virus corona atau COVID-19 di Indonesia sebesar 27 triliun. Dana tersebut bisa didapat dengan melakukan perubahan atau realokasi anggaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang dianggap kurang penting di tengah merebaknya virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat ini dilakukan refocusing kegiatan dan belanja negara dalam rangka untuk penanganan COVID-19. Tujuannya, supaya tidak ada alasan penanganan virus corona tidak bisa dilakukan karena masalah anggaran baik dari pusat maupun daerah. Kemudian, kata Sri Mulyani juga, pemerintah daerah juga tidak bisa beralasan penanganan virus corona tidak bisa dilakukan karena penyaluran ke daerah dengan dana bagi hasil, dana alokasi umum,
dana insentif daerah akan betul-betul digunakan supaya dapat menanggulangi virus ini. Kemudian, dari sisi pemerintah pusat, anggaran pada belanja barang di mana perjalanan dinas ke luar negeri atau dalam negeri ditangguhkan, serta ada intrusi kerja dari rumah, event atau workshop yang dibatalkan. Semuanya direalisasikan untuk menangani COVID-19 ini. Kemudian, belanja yang bukan prioritas, terutama untuk belanja modal yang bisa multi-years dan belum tender, mungkin untuk direalokasikan. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo tetapkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19 sebesar 400,1 triliun. Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan resmi di Istana Bogor. Penambahan belanja dan pembiayaan dalam APBN itu akan digunakan untuk penanganan virus corona atau COVID-19. Beberapa hal menjadi fokus utama bagi pemerintah. Sebesar 75 triliun akan digunakan di bidang kesehatan. Selain itu, anggaran sebesar 110 triliun untuk jaringan pengaman sosial atau social safety net. Prioritas pertama penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri, terang Jokowi. Selain itu, ada pula stimulus untuk dunia usaha yang disiapkan dari dana alokasi yang disiapkan. Sebesar 70,1 triliun digunakan untuk insentif perpajakan atau stimulus KUR, serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Perpu juga digunakan untuk menanggulangi kemungkinan defisit APBN yang mencapai 5,07%, sehingga dapat merelaksasi kebijakan batas defisit di atas 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengenai penggunaan APBN dan APBD tahun ini agar relokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tak menjadi temuan audit. Namun, tidak dapat dipungkiri, dana sebesar itu tentu harus diawasi penggunaannya. Bisa saja ada oknum-oknum yang berniat untuk melakukan korupsi dengan dana sebesar ini. Misalnya, ada oknum-oknum yang mau memanipulasi dalam penanganan COVID-19 ini. Contohnya di bidang kesehatan, untuk pembelanjaan obat-obatan maupun alat pelindung diri diberikan kontribusi sebesar 75 triliun. Namun, realitasnya dananya tidak tersalurkan semua. Sebagiannya dimasukkan ke dalam kantong-kantong koruptor yang rakus untuk kepentingan pribadinya. Begitu juga di bidang lainnya. Lantas, bagaimana cara mengontrol dana sebesar itu agar tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi? Oleh karenanya, perlu adanya pengawasan yang sangat ketat, sehingga dana itu bisa tepat sasaran, baik di pusat maupun di daerah. Terlebih, untuk relokasi tersebut dapat benar-benar diambilkan dari pos-pos mana saja yang sesuai dengan berlandaskan skala prioritasnya. Hal ini dilakukan agar banyak sektor dapat merasakan dampak yang signifikan. Misalnya, sektor ekonomi dapat memberikan harapan baru bagi daya beli masyarakat agar dapat meredam dampak virus corona terhadap ekonomi domestik. Sektor kesehatan juga menjadi sangat vital
karena kebutuhan medis membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengantisipasinya. Belum lagi sektor lainnya yang juga membutuhkan perhatian yang sangat ekstra. Koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk melakukan monitoring anggaran berjalan efektif. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah garda terdepan dalam mencegah terjadinya korupsi. Tetapi pihak-pihak lain atau stakeholders juga harus ikut serta memberikan kontribusi besar dan ikut serta mengawasinya, termasuk masyarakat juga. Sistem yang sudah ada tetap harus bekerja sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini, termasuk sistem dalam pendistribusian barang-barang agar dapat diterima pada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah kebutuhan alat dan kebutuhan medis untuk penanganan virus corona dapat dikontrol outputnya. Namun, sebenarnya setiap tahun pemerintah juga sudah membuat alokasi dana yang sangat besar untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Pada 2019 saja, anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam telah disediakan pemerintah sebesar 15 triliun. Padahal 2018 hanya sebesar 7 triliun, sehingga meningkat lebih dari 100%. Dan juga sebelum wabah corona itu muncul, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar 5 triliun untuk dana cadangan bencana pada tahun 2020. Kita pantas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan akan dana yang besar ini. Beberapa tahun lalu, sejumlah kasus korupsi penyalahgunaan dana bencana pernah terjadi di beberapa daerah, seperti pada tsunami Aceh, Donggala, Nias, Sukabumi, dan juga gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 10 tahun terakhir ini terdapat lebih dari 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani, baik melalui kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tercatat bahwa sektor rawan korupsi terletak pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana. Karena alasan bencana dan darurat, maka uang yang jumlahnya cukup besar itu sering diluncurkan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana. Regulasi anti korupsi ini sesungguhnya ancaman hukuman bagi koruptor dana bencana sudah sangat memberatkan. Tetapi kalau kita amati, meski korupsi dan bantuan sudah dalam proses hukum, tetapi pada umumnya vonisnya masih tergolong ringan, bahkan rata-rata hanya di bawah 5 tahun penjara. Hal ini tentu menjadi salah satu pendorong bahwa pelaku tindak korupsi dana bantuan bencana masih sering terjadi, bahkan bisa jadi tidak membuat jerah si pelaku. Apa yang mesti dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam dana bencana ini, termasuk dalam rangka tanggap darurat virus corona ini? Upaya-upaya yang keras tentu harus dilakukan dari semua sektor. Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termasuk dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona yang akan terjadi di kuncuran pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan integritas yang kuat bagi sumber daya yang terlibat dalam penggunaan dana tersebut. Integritas tidak terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik. Hal itu terwujud dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keaktifan seorang sebagai insan manusia. Berikutnya adalah membangun komunikasi yang kuat
dan warning dini disertai dengan upaya terhadap sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Ini dilakukan agar keinginan untuk melakukan tindak korupsi dapat diminimalisir. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah melakukan manajemen maupun tata kelola dana harus mampu dipertanggungjawabkan secara transparan atau akuntabel. Keterbukaan setiap penggunaan dana akan sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi. Artinya, jika diperlukan untuk dilakukan audit, dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah tim terpadu pengaduan publik yang bertugas mengawasi berbagai keluhan dan laporan masyarakat terkait pelanggaran ataupun ketidakberesan penggunaan anggaran dana bencana. Tim ini bisa dibentuk lintas sektoral dengan melibatkan pihak-pihak berkompeten untuk mengambil langkah konkret dalam memberikan sanksi atau pada hukuman yang sesuai. Terakhir, solidaritas tim yang tangguh dan kuat dalam berkontribusi membantu terselesainya badai bencana ini agar cepat berlalu dan menjadi daya juang melawan korupsi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.